Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Bapak di pelajaran informatika. Sebelum kita mulai belajar, pastiin kamu sudah menyiapkan buku paket, kemudian buku catatan, dan sudah ada di tempat yang enak buat belajar ya. Nah, kalau belum, silahkan kamu siap-siap dulu. Pause dulu videonya ya. Oke, udah siap? Kalau udah siap, mari kita belajar. Oke, hari ini kita akan belajar tentang hardware. Oke, apa itu hardware? Sebelum ke hardware, untuk mengoperasikan komputer atau pengoperasian komputer itu perlu 3 komponen, ya. Yang pertama ada yang disebut dengan brainware. Yang kedua ada hardware, yang ketiga adalah software. Nah, apa itu brainware? Brainware adalah user atau pengguna. Misal kita yang pakai komputer itu namanya user, kita harus ada. Kalau nggak ada kita, komputernya mau diapain coba? Nah, yang kedua ada yang namanya hardware. Nah, hardware ini adalah perangkatnya, kayak komputernya atau HP-nya, ya, yang kelihatan pokoknya. Yang ketiga ada software. Software itu aplikasi yang terinstal di dalam komputer atau HP kita. Nah, 3 komponen ini harus ada. Kalau tidak ada salah satunya, maka komputer tidak akan bisa digunakan. Oke, lanjut. Sekarang yang akan kita bahas lebih detail adalah tentang hardware. Oke, apa itu hardware? Hardware kalau diubah ke bahasa Indonesia itu biasa disebut sebagai perangkat keras, ya, perangkat keras. Nah, intinya yang namanya hardware itu adalah bagian yang berbentuk nyata dari komputer. Artian adalah si perangkatnya itu sendiri. Jadi kalau komputer, nah yang kamu lihat ada monitor, ada keyboard, ada mouse, ada CPU, atau ada HP. Nah, bentukannya itu adalah hardware. Nah, nanti kita di pertemuan selanjutnya kita akan bahas software. Nah, kalau software itu adalah aplikasi yang ada di dalamnya. Oke? Nah, itu hardware. Jadi yang ada fisiknya, bisa kita lihat, bisa kita raba, itu namanya hardware. Kemudian, jenis-jenis hardware. Hardware berdasar fungsinya itu dibagi 5. Yang pertama ada yang disebut input device atau perangkat masukan. Yang kedua ada process device, itu perangkat proses. Yang ketiga output device, itu perangkat keluaran. Yang keempat ada backing storage atau perangkat penyimpanan. Dan yang kelima ada peripheral atau perangkat tambahan. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama ada yang disebut dengan input device atau perangkat masukan. Nah, apa input device? Input device adalah hardware atau perangkat keras yang punya tugas untuk memasukkan data atau perintah. Misal, kita mau ngetik atau mau nulis surat, maka perintahnya biasanya kan ditulis di keyboard. Nah, keyboard itu adalah perangkat input atau perangkat masukan. Ya. Nah, contoh dari perangkat input ini adalah ada keyboard, ya tentu saja. Kemudian ada mouse, kan kita mau ngasih perintah ganti nama atau pindah file pakai mouse kan, klik kanan, klik kiri, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ada mikrofon, ya, ini juga perangkat input. Keempat ada namanya scanner. Nah, ini semua perangkat, contoh perangkat input. Nah, yang kedua ada processing device atau perangkat untuk memproses. Nah, di perangkat ini data yang tadi kita masukkan pakai perangkat masukan atau input device ini diproses di process device. Nah, atau process device ini secara umum biasa kita sebut dengan CPU atau Central Processing Unit. Nah, di dalam CPU sendiri itu ada beberapa part atau hardware. Yang pertama ada yang disebut prosesor. Si prosesor ini adalah otak dari komputer. Nah, yang memilah baik dan benar, yang
ngasih perintah, ini harus ke sini, perangkat ini harus bekerja seperti ini, itu adalah tugas dari si prosesor. Yang kedua ada motherboard. Sesuai namanya, papan induk, fungsinya sebagai induk dari perangkat lain. Jadi intinya perangkat-perangkat yang lain yang ada di CPU itu nempelnya ke dia, ke motherboard. Ya, jadi kenapa namanya papan induk? Karena yang lain itu nempel di dia. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga ada gambar apa nih? Oh, ini RAM atau Random Access Memory. Ini adalah penyimpanan sementara, ya. Nah, saat kamu melakukan aktivitas atau kerja di komputer ataupun HP, nah yang sedang bekerja saat itu diantaranya adalah RAM. Makanya kita sering kan kalau di HP, RAM kamu berapa? RAM kamu berapa? Kayak gitu. Karena semakin besar RAM itu juga mempengaruhi performa dari si perangkat. Jadi kalau RAM-nya lega atau luas atau gede ya istilahnya, itu maka kinerjanya jadi lancar. Kenapa? Karena dia bekerjanya menyimpan selama proses penyimpanannya lega kayak gitu ya. Kemudian yang keempat ada ROM ya. Kalau ROM ini penyimpanan yang dia nggak bisa dihapus ya. Jadi sudah diisi perintah atau data dan datanya itu sudah tidak bisa diganggu-gugat ya. Jadi sudah segitu aja. Kemudian yang kelima ada yang namanya VGA atau Video Graphic Adapter. Nah, ini adalah hardware yang berfungsi untuk membantu kinerja grafis. Kalau main game ataupun edit video, nah ini VGA ini yang punya kerja ya, selain prosesor dan RAM. Kemudian yang keenam ada LAN card. Ini fungsinya untuk mengkoneksikan perangkat ke internet tapi pakai kabel. Nah, colokannya ini ada ya, colokan untuk Ethernet, atau kalau yang di rumahnya pasang IndiHome pasti tahu lah ya, pasti ngerti. Nah, itu perangkat proses. Yang ketiga ada perangkat output. Nah, data atau perintah yang tadi diproses di perangkat proses atau proses device ini akan dikeluarkan di output device ya. Contohnya monitor. Kalau kita ngetik-ngetik di keyboard, diproses di tadi perangkat proses, nah tampilnya kan di monitor ya, kayak gitu. Terus yang kedua ada speaker. Kalau outputnya suara, keluarnya di speaker. Kemudian yang ketiga printer. Jelas ini ya, kalau kita mau mencetak hasil editan kita atau tulisan kita, keluarnya di printer. Itu perangkat output. Keempat ada perangkat backing storage atau perangkat penyimpanan. Nah, data atau perintah, terutama data ya, data yang sudah kita bikin itu bisa kita simpan di perangkat penyimpanan. Nah, penyimpanan ini contohnya ada HDD atau hard disk drive ya, atau SSD, solid state drive atau apa ya, itulah pokoknya ya. Nah, SSD dan HDD atau hard disk ini fungsinya sama sebagai media penyimpanan ya, cuma ada kelebihan kekurangannya. Kalau SSD dia lebih cepat ya, sampai berpuluh-puluh kali lipat dari hard disk, cuman harganya masih mahal ya, masih mahal. Kemudian contoh yang lain ada micro SD. Nah, ini mah kamu tahu lah ya, pasti HP kamu ada ya. Kemudian yang keempat ada flash disk. Nah, udah tahu lah ya, ini flash disk. Ini semua perangkat penyimpanan. Kemudian yang terakhir ada peripheral atau perangkat tambahan, di mana perangkat ini kalaupun nggak ada tidak mempengaruhi kinerja komputer, tapi kalau ada bagus ya. Misal modem ya, ini namanya modem, modulator demodulator. Ini berfungsi sebagai pengkoneksi internet ya secara umum, tapi fungsi yang lain ada sebenarnya. Kemudian yang kedua ada ini namanya sound card. Kalau yang suka bikin-bikin lagu biasanya di komputernya dipasangin ini nih, sound card ya. Nah, itu ya 5 jenis hardware berdasarkan fungsinya. Oke, untuk lebih lanjut silakan buka saja buku paket ya untuk materi yang lebih lengkap. Atau juga bisa kamu browsing di internet untuk cari informasi seputar hardware, atau mungkin bisa colong-colongan buat materi software biar minggu depan lebih nyambung ya. Oke, itu saja mungkin dari Bapak.
Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe untuk dapat materi lebih cepat di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Selamat belajar. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.